sebenarnya psikologi itu penting banget karena mungkin melibatkan emosi juga kan. Iya betul. Kalau misalkan kita istilahnya lagi kurang bagus atau emang lagi down, bakal ngaruh ke semuanya juga. Mau kita ngejalanin apapun, kalau misalkan emang psikologi kita lagi down, itu bakal benar. Iya. Sama aku juga dulu karena salah satunya belum ngerti analisa dan juga analisa fundamental itu, jadi bikin psikologi trading aku ya panik. Padahal kita kalau udah ngerti edukasinya, kita udah tahu arahnya mau kemana. Emang yang bikin siapa? Edukasi trading, psikologi trading juga bakal nggak secemas dulu gitu ya. Makanya ya sebelum kita menguasai psikologi trading, lebih baiknya kita menguasai juga edukasinya gitu. Mungkin ada apa ya istilahnya, kayak kalau misalkan kita sebagai trader gitu yang banyak ditemui ya, pada umumnya kan kita ngelibatin beberapa emosi gitu kan. Ada mungkin dari antaranya seperti kayak ketakutan, terus keserakahan, kehidupan, dan kecemasan juga gitu. Jadi itu sih yang harus benar-benar kita atasi gitu. Untuk istilahnya apa ya? Enggak terlalu mengganggu apa ya? Ya istilahnya kayak mengganggu strategi trading kita ya. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas apa itu sih psikologi trading. Ya. Psikologi trading itu jadi kayak emosi dan perasaan yang akan ditemui oleh para trader umumnya ketika kita melakukan trading. Nah, itu juga harus dibantu dan harus dipelihara gitu sementaranya, seperti ketakutan, keserakahan, kegugupan, dan juga kecemasan. Ya. Itu harus diatasi gitu. Psikologi trading itu rumit dan membutuhkan waktu gitu. Jadi harus dikuasain psikologi tradingnya. Oke. Menurut Bedul kayak gimana? Dan juga dari pengendalian emosi juga sangat diperlukan, karena dalam mau segimana kita pintar dalam hal apapun, kalau misalkan kita sebagai trader ya, tetap akan kalah oleh oleh pengendalian diri kita yang buruk gitu. Jadi hal ini sih yang menyebabkan pergerakan market yang membingungkan, dan tentunya akan membuat trader juga mudah merasa bimbang gitu untuk melakukan open transaksi atau misalkan menganalisa. Iya, betul. Mungkin ada dasar-dasar. Jadi bikin kita bimbang gitu ya, kalau misalnya mau masuk ke market tuh keputusannya benar nggak sih gitu. Padahal itu karena emosi kita gitu. Oke. Mungkin dan ada juga di dasar-dasar psikologi trading itu kayak plan your trade gitu kan. Iya. Terus 3M of success for trading. Iya. Jangan greedy atau jangan rakus. Terus jangan ketika kita profit dikit langsung di-cut, giliran cut loss kita kayak nggak apa-apa lah, masih dikit kok lossnya gitu. Nah, jadi terbalik tuh cara pikirnya gitu. Harusnya profit dibiarin aja, loss baru yang kita perhatikan. Yang kelima juga jangan terlalu sering trading ya, jadi kayak terlalu sering masuk market juga salah gitu ya, karena kita jatuhnya bakal rakus dan juga bakal emosi gitu. Ketika kita emosi, apa yang kita lakuin belum tentu itu hal yang paling benar gitu. Iya betul. Kalau psikologi itu sangat dipentingkan karena bisa dibilang hal yang wajib sih. Iya. Bisa dibilang hal yang wajib untuk para trader ya, istilahnya menjaga psikologinya. Kalau misalkan emang psikologi kita lagi kurang baik, ya udah jangan maksain buat masuk market, ya udah tahan dulu aja. Iya. Karena masih istilahnya di momen itu bisa kita cari gitu, jadi nggak usah takut buat kehilangan momen. Oke. Nah, kan tadi dibilang tuh plan your trade katanya.
Maksudnya apa sih? Mungkin plan your trade itu adalah ya kayak aturan yang diterapkan untuk diri sendiri gitu. Jadi rencana dengan baik setiap strategi trading gitu, dan eksekusinya juga pasti istilahnya dengan waktu yang tepat ya, dan nggak ragu gitu pastinya. Jadi istilahnya kita apa ya udah merencanain matang-matang gitu, nggak buat istilahnya buat kita ngeksekusi pasar gitu, jadi nggak pelin-pelan lah gitu kan. Iya. Psikologi dengan mood sama nggak sih Masti? Sebenarnya beda sih. Kalau psikologi itu apa ya, kita menghadapinya gitu kan. Kalau mood tuh biasanya apa ya, kalau mood tuh keadaan kita hari itu ya, kebanyakan kayak gitu. Kalau psikologi mah biasanya emang udah cara pikirnya seperti itu. Nah kalau mood mah kan biasanya cuma sewaktu-waktu gitu. Jadi menurut aku beda. Yang paling penting adalah psikologi. Mood juga harus tetap baik gitu, harus iya. Kalau kita lagi nggak mood, analisa dan segala macam, jangan dulu masuk market gitu. Terus tadi yang ada istilahnya triumph of successful trading. Iya, ada 3 tuh ya. 1, cara pikirnya katanya. Jadi yang 3M itu, yang pertama itu mind. Jadi termasuk nanti gitu kita menerapkan trading plan-nya dan manajemen risikonya juga harus dipikirin, apakah kita berani menahan posisi yang terbuka saat mengalami profit gitu. Termasuk juga apakah nanti Anda berani menerapkan stop loss pada saat transaksi. Jadi nggak tergoda untuk membatalkan stop loss gitu. Nah jadi harus dipikirin segala macamnya. Jangan tiba-tiba udah transaksi kalian bikin strategi baru lagi. Nah jadi harus udah terplan lah semuanya. Tuh. Yang kedua apa dong? Yang kedua itu ya ada metode. Metode itu berhubungan erat dengan sistem trading dan strategi juga yang digunakan dengan perhatian psikologis juga harus stabil gitu yang pertama. Dan metode yang digunakan sebaiknya ya metode yang sudah teruji gitu keampuhannya, dan bukan berarti metode yang 100% selalu profit, tetapi metode ini harus dijalankan juga dengan psikologis yang stabil, yang benar-benar stabil. Karena kalau misalkan enggak, ya pasti ada sedikitnya kesalahan yang bisa istilahnya bisa ngerugiin kita gitu. Iya. Enggak bisa dibilang enggak sesuai lah gitu. Kalau misalkan kita pakai strategi yang emang udah kita jalanin, terus kalau kita stabil bakal enak juga gitu. Kalau misalkan enggak, ya pasti ada aja gitu kesalahan yang mungkin ada. Iya. Oke, yang 3 itu money atau uang. Ya. Jadi uang itu kan sangat penting juga karena uang itu modal kita gitu. Jadi kita gimana caranya bikin manajemen yang baik gitu, dan juga menggunakan lot yang baik gitu. Kalau kita menggunakan lot yang baik, kita bakal terhindar dari kerugian yang besar-besaran gitu. Jadi uang sangat penting untuk kita perhatikan gitu, karena itu modal utama kita untuk trading. Jangan sampai main-main gitu atau coba-coba pakai uang asli. Kalau mau coba di demo ya guys. Ya. Kalau sekedar cuma buat pengen belajar dulu gitu, kalau misalkan sebenarnya daripada kita belajar tapi malah ngerugiin kita, tapi ya udah mendingan kita di demo dulu aja sambil. Oke. Yang ketiga itu jangan greedy atau jangan rakus ya. Jadi semua orang pasti setuju ya kalau rakus itu nggak baik, hal yang salah gitu. Nah jadi itulah gunanya kita pakai take profit, biar kita nggak terlalu rakus gitu. Jadi mencegah untuk kita nggak terlalu mencari yang ibaratnya ikan besar gitu. Jadi padahal ikan kecil juga itu udah uang juga gitu. Nah jadi kalau udah kesentuh target profit kita, terima gitu. Jadi masih banyak waktu untuk cari peluang yang lain gitu. Jangan sampai kita mengorbankan modal besar kita demi keuntungan yang hanya berapa persennya gitu. Oke. Next apa Pak? Yang stop loss ya? Ya. Ya mungkin itu ketika pasar dengan bonus atau ganas gitu ya, mengajar level stop loss. Ya udah terima aja, jangan terpengaruh buat ngebatalin stop loss itu kalau misalkan ketika semakin mendekat harga level tersebut. Jadi ingatlah
kalau misalkan stop loss itu pada dasarnya sebagai penyelamat akun dari potensi kerugian yang semakin besar gitu, daripada kita nahan ngehold tapi nyatanya malah makin ngerugiin kita. Ya udah gitu. Tapi kalau misalkan kita nggak nahan, nggak terpengaruh sama bengis atau harga ganas itu stop loss, ya udah terima aja gitu, daripada kita semakin rugi gitu kan. Jadi ya udah mendingan kita ngambil stop loss aja. Oke, betul. Selanjutnya jadi sekarang ubah cara mindsetnya untuk profit, biarkan profit dan cut loss jika kita merasa itu lossnya udah terlalu lebih dari standarnya strategi kita lah gitu ya. Jadi emang hal yang aneh gitu didengarnya, tapi kalau trader yang kuat lama-lama nahan loss gitu tapi nggak lama nahan profit, jadi ibaratnya kayak ngambil satu langkah maju gitu tapi kemudian mundur 9 langkah gitu. Jadi jangan ngelakuin hal sebaliknya gitu. Ini hal yang sangat penting karena banyak trader yang ngelakuin hal kayak gitu malah sebaliknya gitu. Jadi pahami apa yang Anda ambil gitu, apa yang Anda putuskan gitu. Jangan satu langkah mundur untuk mengambil 2 langkah maju. Jadi nggak apa-apa gitu mengambil 1 langkah mundur untuk mengambil 2 langkah maju, selesai gitu. Nggak usah nahan posisi loss gitu ratusan pips. Iya. Yang penting kita profit kecil-kecil nggak apa-apa ya. Profit sedikit, tapi kita bisa meminimalisir. Iya, konsisten. Iya kan. Pada gede-gede, ujung-ujungnya loss gede juga kan, sama aja ya. Lot yang baik itu yang menyesuaikan balance kita ya. Jadi harus lebih kecil dari balance kita gitu. Jadi istilahnya nggak usah tamat lah. Nggak ada lot jahat. Dan mungkin di sini juga ada don't overtrade ya. Jangan terlalu sering trading, jangan tergoda atau masuk market terlalu sering gitu. Nah, jadi nggak usah melihat misalkan ada momen sedikit coba masuk, udahlah kita jadi tahan dulu aja, yang penting konsisten. Nggak harus kita banyak interaksi, malah kita banyak jadi banyak lossnya. Iya kan, karena kita emosi. Harus benar-benar saat baik diperhitungkan. Iya. Dan manajemen modal juga harus baik gitu. Iya. Jangan mentang-mentang kita punya pertahanan yang besar, tapi karena kita pede gitu ya, kita pasang lotnya yang gede ya, tidak sesuai dengan balance. Di banyak sih yang trader yang melakukan itu juga karena satu tujuan supaya cepat masuk ke 10 juta. Kejauhan, katanya jauhan. Enggak marahan. Cuman ada yang ngalangin aja. Kalau aja. Mungkin hari ini profit terus besoknya harus itu masalahnya gimana? Enak. Sesuai juga sama naon Padodo dengan transaksi
sebelumnya gitu. Jadi ya udah kita konsisten pakai lot yang sama dengan kita pakai stop loss yang sama, kita pakai take profit yang sama, ya itu mungkin salah satu cara buat kita meminimalisir kerugian kita gitu. Jadi jangan mentang-mentang kita sekarang udah profit besar terus besok kita coba open transaksi juga dengan menggunakan lot yang lebih besar dari sebelumnya gitu. Karena PD-nya kita gitu, PD-nya kita dan kemarin saya udah profit besar, yang mungkin itu lagi rezeki aja gitu. Karena setiap namanya juga bisnis ya, ada untung ada rugi gitu. Jadi kalau misalkan emang takut buat rugi ya udah nggak usah berbisnis gitu. Iya. Terus juga menurut aku kalau misalnya aduh pusing ini banyak loss-nya gitu. Oke, kita istirahat dulu ya, rehat dulu. Ntar kembali lagi ketika kita udah psikologinya udah fresh, moodnya juga udah happy lagi gitu. Kita coba lagi cari analisa yang sesuai lagi dengan kita. Nah, sebelum kita coba di akun real, kita coba dulu di akun demo, apakah analisa yang kita pelajarin itu bagus nggak sih analisanya atau pas nggak sih buat kita. Kalau kamu merasa itu profit terus pakai analisa itu, oke, lanjutin pakai itu. Paling menurut aku caranya adalah cari lagi teknik lain gitu. Jadi istilahnya kita bisa mixing lagi. Iya. Sinyal ya. Sinyal juga kan hanya referensi ya. Jadi tetap aja kita harus bisa gitu. Berdiri di kaki sendiri, jangan sampai mengandalkan orang lain. Mentor ya tuh. Itu tergantung balik lagi ke diri sendiri. Kayak mungkin sebelum kita mau terjun ke dunia trading khususnya, kita harus tahu juga namanya bisnis gak selalu itu menguntungkan, pasti ada kerugiannya juga. Jadi kalau misalkan kita siap untung ya kita harus siap rugi juga gitu. Tapi di sini ada istilahnya kayak kita bisa meminimalisir. Kalau misalkan istilahnya kita psikologi kita lagi stabil, terus pikiran kita lagi enak, jadi istilahnya buat kita manage kerugian kita ya bakal lebih enak gitu. Jadi namanya juga bisnis gak selalu menguntungkan, pasti ada kerugiannya juga. Jadi kalau misalkan memang takut buat rugi ya udah nggak usah coba-coba. Iya. Berapa lama efektifnya psikologis? Kalau menurut aku semakin sering kita masuk market, semakin seolah psikologisnya gitu, semakin nggak mudah panik gitu. Tapi aku bilang tadi kan harus kita tahu edukasinya dulu gitu, tahu dulu analisanya. Jadi ketika kita meskipun panik, psikologis kita agak-agak cemas nih gitu ya, kita masih ada satu keyakinan dari edukasinya, dari teknik analisa kita gitu, bahwa kita saya meskipun cemas gitu ya, tapi saya yakin analisa saya betul gitu. Jadi seenggaknya antara analisa dan psikologis satu dikuasain dulu gitu. Nah, ketika kita edukasi udah bagus, analisa udah bagus, nanti psikologis ini akan mengikuti gitu. Iya. Jadi kita harus punya PD dulu gitu. Iya. Ahli apa nih? Kalau mau ahli boleh ke Didimax, kan ada kelas DEC batch 3 itu baru membuka minggu depan. Nah, nanti diajarin minggu depan nggak salah? Enggak, launchingnya sekarang 10 ini ya? Kalau nggak salah sih diundur lagi ya, sampai minggu depan. Nanti bisa ikutan kelasnya itu. Buat pemula benar-benar dari nol, kalian bisa sampai jadi ahli lah ibaratnya kayak gitu. Jadi selesai kelas itu 3 bulan kalian udah teruji psikologis dan analisanya dan fundamentalnya kalian udah bisa gitu. Ada boleh banget kalau misalkan boleh tahu Pak Suyanto ini dari mana? Kalau misalkan di Bandung langsung aja main ke sini Mas. Iya.
Bisa kantornya di Max. Di Jalan Garuda di 88. Iya. Kita ada mentor kan, jadi bisa nanya apa aja atau mau dijelasin apa aja gitu. Iya, itu. Oh, udah. Kalau semua udah merasa oke, tapi masalahnya di modal. Terus bagaimana pendapat kakak gimana? Setiap trader pasti pernah mengalami titik paling jatuh, gitu kan? Kalau masalahnya di modal, kalau itu sih paling menurut aku jangan dulu terjun berarti ke akun real ya. Cobain dulu di akun demo, gitu ya. Sampai kita benar-benar bisa analisanya. Udah sampai analisanya betul semua dan kita udah nggak ragu lagi sama analisa kita, baru kita mulai ngumpulin modal lagi gitu. Yang ngumpulin modalnya menurut kita banyak cara ya, kayak kita kerja atau apa mungkin kita ngumpulin uangnya, ya baru kita pakai trading lagi. Tapi dengan syarat apa? Semua udah bisa, maksudnya udah merasa kita tuh bisa gitu. Jangan sampai kita ngulangin hal yang sama, salah lagi atau pakai lot terlalu besar lagi, atau masuk karena cuma coba-coba. Nah, jangan kayak gitu lagi. Jadi semua harus pakai plan. Jadi gini plannya, belajar dulu di akun demo, bisa dulu analisa, setelah itu ngumpulin modal, oke saya main lagi kayak gitu. Sambil juga merefresh psikologi kita dan mood kita gitu biar lebih baik lagi. Launchingnya jadinya minggu depan. Iya. Pasti orang mana? Aku orang Bandung, guys. Orang Bandung. Di Batam saya mas. Di Batam. Bolehlah kalau misalkan Offline juga bisa. Online juga bisa kan? Gampang semua. Jawa Timur. Di mananya mas? Waktu itu Mas Fendi ke Kebumen. Mas Fendi ke Kebumen. Nggak tahu tuh. Kayaknya. Cuman kalau ada kesempatan langsung datang kantornya, mudah-mudahan ada. Boleh Pak kesini? Ya. Bener banget. Kita pasti akan nih selalu bisa gitu ya. Selalu ada. Kalau di demo kenapa ya profit terus? Ya karena ini, jujur aja sama aku juga. Kalau main di demo, psikologis kita tenang gitu. Ya. Itu yang paling parah tuh gitu. Kalau kita psikologis tenang, kita tuh pasti kenapa biru terus gitu. Nah kalau di real kita tuh panik gitu. Biru sedikit udah kita cut, atau misalnya merah dikit udah kita cut, udah nggak apa-apa lah cut loss katanya kayak gitu. Nah padahal kita harus samain aja di demo psikologis kita seperti itu. Nah, kita bawa psikologis kita di demo ke akun real gitu. Jadi, berbedalah dengan akun demo dengan real gitu. Iya. Kita mau segimanapun kalau misalkan akun demo nggak peduli ya. Iya, nggak peduli. Ya, mungkin itu sih pentingnya kita menjaga psikologis kita biar stabil gitu. Karena suatu saat kita pakai akun real itu pasti beda sama kita pakai akun demo. Iya. Benar-benar ya kita benar-benar harus menjaga psikologi kita itu ya untuk itu biar istilahnya kita tadinya juga ya, enjoy, nyaman, gak ragu buat masuk market. Susahnya mainnya Miss karena kalau akun demo kita tanpa beban, kita di akun real kan beneran real. Ya. Betul banget, saya pun kayak gitu. Tapi kalau kita nggak mulai mainin psikologis kita di akun real, ya kita psikologisnya tetap psikologis lemah gitu ya. Kalau kita tetap main di demo gitu, jadi kita coba dulu di akun real gitu. Emang semuanya juga nggak ada yang trader lama pun ya, nggak ada yang langsung kayak psikologisnya langsung tenang gitu mas market, nggak mungkin. Semua pasti ada panik, cemas atau terlalu
salah analisa pasti itu pernah semuanya gitu. Tapi harus dilatih, coba lagi sampai dimana ngerasain oh tenang nih gitu. Menurut aku yang bikin kita tenang adalah ketika kita pakai stop loss. Kamu bisa batasin kerugian kamu sampai mana gitu. Jadi kamu nggak akan panik gitu, psikologisnya juga nggak akan keganggu karena kita pakai stop loss. Kita udah siap rugi kita cuma 500.000 atau 1 juta. Nah kayak gitu. Dibanding kamu lepas stop loss, kamu nggak tahu itu bakal habis atau gimana gitu kan. Jadi lebih baik kita pasang stop loss agar psikologis kita juga kejaga gitu. Dan di saat misalkan kita kaget misalkan transaksi kita untuk stop loss terus kita misalkan kaget, ya udah jangan dulu coba-coba buat langsung masuk lagi gitu buat open transaksi yang baru, tapi ya udah kita coba tenangin dulu, kita cari momen lagi. Jadi nggak usah terburu-buru karena masih banyak waktu lagi tuh buat kita cari momen gitu. Iya. Jadi nggak usah terburu-buru juga. Peluang waktu masih Ya. ibaratnya 24 jam ya kalau di forex tuh. Ya. Kapan aja bisa gitu. Jadi nggak usah panik gitu atau FOMO gitu, fear of missing out gitu. Jadi pengen ikut-ikutan padahal udah ketinggalan, jangan ya. Kita harus tahu juga gitu. Mungkin gak dimainin psikologisnya. Iya betul. Maaf, bisa ngomong. Jadi melatih psikologis lebih akuratnya di akun real langsung dengan catatan saldo kecil-kecilan. Kalau menurut aku ya, ke aku sendiri nih ya, kalau saldonya kecil malah panik karena kita ibaratnya amunisi kita dikit gitu. Kecuali kalau kita modalnya gede, kita pakai lot sekecil mungkin dan pakai stop loss. Di situ aku, kalau kalian mau tahu titik aku udah nggak panik lagi, ketika aku pakai itu semua, modal gede banget, lot kecil banget, pakai stop loss gitu. Di situ titik aku udah semuanya udah oke, enak nih trading kayak gini ternyata. Jangan sampai dulu aku pernah lepas stop loss, salah itu bisa habis gitu. Nah jadi modal kecil juga pernah aku pakai habis juga gitu. Karena apa? Karena ya menurut aku amunisinya sedikit gitu kalau modalnya kecil gitu. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Apalagi kalau misalkan kita pakai akun dia terus sampai kecil-kecilan pakai uang dapur, Iya, taruh bertiga, uang panas gitu ya, pinjam contohnya. jadi ya udah nggak usah, daripada gitu ya udah kita mendingan kita belajar dulu aja Iya, di akun betul. demo gitu. Modal mah menurut aku kita bisa cari kapan aja ya, bisa kerja lah Ya. gitu, kita usaha apa aja dapetin modal untuk trading gitu. Tapi yang susah itu belajarnya, edukasinya itu. Mau nggak kita proses dari psikologisnya panik sampai psikologis kita tenang, mau nggak kita proses kayak gitu? Ya. Nah, misalnya orang udah mundur dari situ, loss dikit udah, ngapain ini trading gak jelas katanya kayak gitu. Padahal itu kan baru loss sekali. Sampai ntar dapat titik tenangnya di mana kamu trading, ya udah kamu lakuin itu gitu. Iya, trade perbanyak modal, lot paling kecil udah aman itu kalau trading ya. Iya betul. Jadi kalau kita punya modal besar kan amunisinya banyak, kita pakai lot kecil, terus kita pakai stop loss, udah kunci ketenangan trading adalah itu, ikutin aja. Tapi betul mesti untuk memulai trading forex nggak sekedar harus ada modal, tapi mesti dilandasi oleh ilmu dan wawasan soal tradingnya. Betul ya. Karena aku pernah mengalami habis gitu ya, jujur aja pernah habis. Ya karena salah siapa? Salah aku sendiri. Aku nggak belajar gitu. Ternyata apa? Kalau kita modal sekian, ibaratnya yang modal gede harus lot kecil. Dulu aku modal gede, lot gede. Ya habis lah gitu. Terus gitu aku nggak pakai stop loss lagi. Sekali floating bisa setengah modal. Aku habis gitu. Iya, bisa sampai setengah modal kita. Itu kan udah tradingnya sangat gak sehat gitu. Nah, kalian belajar dari kesalahan aku, jangan pakai lot gede, modal digedein, lot yang dikecilin gitu. Tetap pakai stop loss, apapun keadaannya, stop loss harus selalu digunakan gitu. Lotnya kecil aja. Karena kita
bisa scalping lah ibaratnya. Ya. Selama naik turunnya candle bisa kita ambil beberapa kali gitu kan. Peluang masih banyak, nggak harus lot gede-gede. Yang penting mah akumulasinya profit gitu. Pasti ntar ujung-ujungnya aku dengan cara itu ya dalam sebulan ini udah hampir profit setengah dari modalnya gitu, modal aku. Setengah dari modal. Iya, dengan cara scalping, lot kecil, modal gede, pakai stop loss, oke? Iya betul. Iya. Yang susah itu bukan tradingnya, tapi bagaimana kita cara untuk mengatur keuangan kita untuk trading di hari esok. Iya betul. Jadi jangan sampai kita trading hari ini doang, besok habis, ya kan? Nah, jadi semua harus bisa pakai manajemennya ya. Perusahaan apapun, bukan trading doang ya. Suatu perusahaan juga kalau manajemen uangnya nggak baik, ya bangkrut gitu. Apalagi trading, ya kan? Makanya kita semua harus, yang namanya uang itu nggak boleh asal ngeluarinnya. Jadi kalau kita masuk market juga nggak boleh asal gitu, karena yang kita keluarin itu adalah modal kita cuy gitu ibaratnya. Ya. Jadi jangan coba gitu, nggak boleh. Karena Bukan buat coba-coba, iya. Saya sempat Nominal yang kecil, cuman kebetulan itu untuk ketahanan akun penting banget, iya betul. Apalagi untuk menahan floating saat entry ke market, betul banget. Karena sebelum pada nanya nih ya, aku kan udah pernah nyobain modal gede. Modal gede yang pertama, modal gede dengan lot gede, habis. Modal kecil, lotnya kecil juga, habis. Jadi yang paling penting adalah, yang paling sempurna itu saat kita modal gede, lot kecil, pakai stop loss udah. Itu udah kayak perfect kombinasinya gitu. Soalnya ketahanan akun itu atau modal itu kan buat kalian sendiri ya. Bukan buat siapa-siapa. Jadi kalian harus bisa mengusahakan modal itu besar ya karena itu. Karena apa? Demi ibaratnya keselamatan kita sendiri lah gitu. ibarat nyawa gitu. Iya, betul. Ibarat nyawa kalau game, nyawanya ada 5. Kalau nyawanya cuma 1, habis ya udah game over kan. Itulah. Pengalaman kakak gimana? Habis paling banyak berapa kakak di trading? Ya hampir 70% lah habis dari modal aku. Ya iya, aku yang salah. Aku nggak mau denial juga, aku memang salah. Aku nggak belajar edukasinya. Modal aku udah betul gede, tapi lotnya juga gede. Jadi buat apa? Ibaratnya kita modal yang aku bilang tadi, amunisi 10, kita pakai lot gede atau kita ngeluarin amunisi kita 5, berarti sisa 5 kan. Kalau ke voting dari sisa 5 lagi, udah ke sisa berapa lagi? Tinggal 2 lagi. Itulah kenapa aku bisa habis gitu. Nggak ada edukasi, dan juga aku pakai lot gede banget. Dan juga nggak pakai stop loss, oke? Dulu aku banget. Sangat penting ya. Iya. Karena daripada kita istilahnya pengen untung banyak tapi malah rugi kan, kita lagi ceritanya kalau misalkan kita pakai stop loss kan kita udah istilahnya kita profit kita gede terus tapi tiba-tiba harga malah kembali. Iya. Terus ngejar stop loss ya udah gitu, cuma segitu, nggak bakal sampai ini berapa persen ya kembali. Iya. Nggak ada yang nanya lagi atau misalkan ada? Boleh ya dicoba akun Sen untuk tes psikologis, boleh. Pokoknya menurut aku sebelum kita coba akun real, coba aja semua analisa, semua cara analisa dan fundamental, coba di mix gitu ya. Analisa mana yang paling cocok sama kita, cobain semuanya di akun demo. Jadi kita nggak harus terpaku sama istilahnya sinyal Iya. dari orang lain, tapi kita juga bisa jadi trader mandiri gitu. Iya betul. Meskipun kita misalkan mau masuk market gitu, tapi kita malah nunggu signal dari orang lain, tapi tiba-tiba pas kita dikasih signal itu malah jadi
apa ya, istilahnya bisa ngerugiin buat kita juga gitu. Jadi kalau misalnya mau mau kalau misalnya kita pakai Indonesia sendiri, meskipun itu ya udah kan karena itu tangan kita sendiri. Iya. Berarti lebih baik dan aman kalau kita punya ketahanan yang kuat ya, betul. Dan juga jangan lupa ya pakai stop loss juga lotnya kecil gitu. Percuma kamu mau modal 100 miliar ibaratnya, kalau kamu pakai lotnya juga gede-gede gitu, nggak ada artinya. Apa yang kamu dapatkan banyak, kamu keluarkan banyak, ibaratnya yang nggak ada artinya, semua habis. Jadi harus tetap dijaga lotnya, oke? Pasti master kalau nggak pakai SL sama TP. Oh mati master kalau nggak pakai SL sama TP. Betul banget. Saya pernah merasakan nggak pakai SL, ya itu akun saya habis gitu. Jadi kayak kebodohan, jangan sampai lah ya. Iya. Ya mungkin kalau MC sejuta sih nggak masalah ya. Tapi kalau beratusan juta kan beli properti gitu kan. Kalau kita bisa trading dengan betul, yang tadinya uang 100 juta ini bisa sampai 500 juta atau 1 miliar gitu. Bisa kita gandain lagi gitu, lebih gede lagi. Kalau misalnya kita sesuai lot dan juga pasang SL atau TP gitu. Tapi kalau semua dilepas, ya berani, kalau kamu berani habis 100 juta, silahkan gitu. Makanya pentingnya edukasi dan wawasan soal trading forex, betul. Sebelum masuk market ya, di YouTube tuh kan banyak, di DDMax juga banyak untuk apa ya, untuk nanya-nanya lah ke kita. Mau nih belajar benar-benar dari nol banget, pokoknya sampai analisa saya bisa jago semuanya, sampai fundamentalnya jago. Saya mau nih, oke kita ajarin bisa. Yang mahal bukan tradingnya tapi ilmu dan edukasi itu. Makanya bedanya DDMax dengan yang lain itu, DDMax punya kelas edukasinya gitu. Kalau yang lain kan kita biasanya untuk trader yang udah bisa gitu, cuma pakai broker itu doang. Tapi kan kalau di kita mah dari nol aja, oke kita ajarin gitu, nggak masalah. Iya betul. Susah mas kalau dari YouTube itu Zoom kurang tangkap ilmunya. Iya sih benar. Karena mungkin kalau misalkan apalagi di YouTube gitu ya, kita nggak bisa istilahnya apa yang kita nggak tahu. Kan kalau misalkan kita misalkan siapa tadi? Misalkan Pak Agus. Kalau misalkan nanya langsung ke orang gitu atau misalkan ke kita, Bapak mau nanya apa juga, jadi langsung kita tanggepin gitu, kita bisa jawab. Tapi kalau misalkan di YouTube kita cuma bisa nonton, memperhatikan, misalkan Bapak cuma nonton analisanya aja atau misalkan sekedar ilmu aja. Tapi kalau misalkan langsung kan kita bisa ngobrol lebih panjang, lebih lama juga gitu. Udah ya. Setuju. Siapa tahu masih ada yang mau nanya. You guys, ada yang mau nanya atau curhat nggak apa-apa. Ayo, gas. Makanya mau bagaimanapun tatap muka lebih ampuh dan jitu kali ya. Ya betul. Aku juga dulu awal-awal bisa trading ya, aku tatap muka sama master gitu, sama mentor-mentornya yang pintar gitu. Jadi kita benar-benar bisa. Ya kita kan yang, ibaratnya otaknya nggak ngerti banget trading itu apa gitu ya. Cara mengaplikasikannya aja nggak bisa gitu. Nah kalau di sini tuh, kalau dari YouTube kan susah ya untuk sampai dipraktekin kayak gitu. Nah kalau kalian datang ke sini sampai sedetail itu, sampai kalian download aplikasi dan segala macam, kita bantuin semuanya gitu. Ya betul banget. Karena pengalaman itu bikin kita sampai jadi ada di sini tuh ya, karena pengalaman gitu. Tapi kalau online lebih fleksibel ya betul. Kapan aja kita bisa. Cuma menurut aku kalau online tuh lebih ke ilmunya aja sih. Kalau untuk praktek atau cara kita analisa dan segala macem,
lebih baik ketemu offline gitu. Jadi lebih jelas gitu. Iya, tuh. Kalau master punya pengalaman. Oke, ada yang nanya lagi. Kalau udah tua katanya lebih susah mendidik ya kakak. Iya sih, jujur aja ya, karena agak-agak apa ya, apa sih namanya itu, kayak nggak ngerti sosial media lah ya, atau nggak ngerti tentang cara penggunaan aplikasi gitu. Kebanyakan kalau yang usianya lebih tua kayak gitu sih susahnya. Tapi mama saya juga, ibu saya bisa kok trading. Udah tua juga kok, tapi tetap bisa juga. Emang semua itu kan harus dicoba ya. Lama-lama kebiasaan kok. Kayak dulu mungkin Facebook atau Instagram, mungkin orang yang lebih tua juga pada susah kan main-main Facebook atau Instagram itu. Tapi lama-lama jadi kebiasaan. Nah, kayak gitulah trading juga. Cuman kalau Facebook dan Instagram mungkin kita main doang tapi nggak ada uangnya kan. Nah, kalau ini kita bisa main, ya kita dapat uang gitu. Bisa karena terbiasa juga. Iya, betul. Saya mau curhat juga, master sempat ikut di broker yang lain, cuman nggak dikasih edukasi dan bimbingan. Iya. Bukannya menjelekan ya, tapi emang faktanya cuma di Dimex yang ngasih edukasi gitu. Edukasi dan sinyal benar-benar kita ajarin dari nol. Yeah. Ibaratnya mah di Dimex tuh niat banget gitu ngajarin orangnya dari nol. Kalau broker lain mah kan nggak niat. Bukannya nggak niat, tapi kayak males lah gitu ngajarin orang dari nol banget. Belum tentu juga dia bakal terus-terusan pakai broker kita kan. Nah, pikiran mereka pasti kayak gitu, jadi pengen yang udahlah masuk ke sini, yang penting masuk dulu aja. Bisanya mah ya terserah mereka, mau dari YouTube mau dari mana gitu. Padahal ketika dia dari nggak bisa sampai jadi bisa, dia pasti ingat sama broker yang pernah ngasih dia ilmu sebanyak itu. Makanya di Dimex tuh kelebihannya di situ gitu. Dari nol sampai kamu bisa tuh, jadi kayak ibaratnya kalian tuh punya hutang budi sama di Dimex gitu, dan kalian nggak akan lupa sama di Dimex gitu. Setiap broker masih ada pasar. Enggak semua sih. Sebenarnya Enggak semua. nggak semua sih. Setahu aku, selain di Dimex mah kan ngasih edukasinya gratis ya. Asal kalian cuma join doang ke sini, masukin modal, kalian join, kalian dapat edukasi gratis kalau di Dimex. Tapi kalau broker lain yang dikasih edukasi itu bayar kalau nggak salah, sekitar 10 jutaan sekali untuk berapa bulan gitu. Kita bayar segitu, belum tentu kita profit Ya. sampai segitu ya kan. Itu baru cuma buat bayar doang. Bayar doang. Belum buat modal juga. Iya, betul. Belum ngobrol sudah Iya, aku suka kayak gitu. Misalnya lagi makan gitu ya sama keluarga, atau misalnya di kafe sama temen gitu ya, nongki. Mungkin kalau temen aku mau nongki tapi nggak sambil dapat uang, kalau aku bisa sambil dapat uang gitu. Aku bisa misalnya aku makan di kafe gitu, aku bisa balikin apa yang udah aku bayar tadi. Ya. Gitu. Jadi aku kayak ibaratnya nggak ngeluarin apa-apa nih gitu. Gratis dibayar forex gitu. Kita sekolah belajar kayak gitu terus belajar setiap. Iya, Ya, iya benar. Uangnya habis buat Bayar kelas. Profit tapi enggak. Nggak ada uang modal. Ya jadi nggak ada uang buat modal gitu. Udah habis Sama ini ya kelasnya. kelas tuh. Iya. Kalau di kita ya asal join aja, dan kalian mau menyimak apa yang mentor bilang, aku yakin pasti bisa kok. Saya juga benar dari nol, di 3 bulan udah ada perkembangan gitu ya, jadi lebih bisa lah gitu analisa dan analisa fundamentalnya gitu. Pasti kalian juga bisa kok, gratis soalnya. Tidak akan menguras dompet, jamin. Jadi bilang istri, saya Boleh? Istri keberapa Pak? si yang mana? Istri yang mana nih? Kayaknya banyak nih istri. Yuk guys, ada yang mau nanya lagi nggak? Atau ada yang curhat lagi?
Kenapa bilang makasih emang Pak? Karena sudah menemukan. Au. Bisa aja Pak Dodo. Cukup ya Cukup ya? pertemuan kali ini. Iya. Karena kita ketemu lagi Minggu depan. minggu depan karena besok juga masih ada tapi dengan Iya, berbeda. tapi dengan orang yang berbeda. Oke? Mungkin cukup sekian dari kita. Dari Terima kasih Bedul. buat ya saya Bedul. Ya, saya Yusni. Dan terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya untuk masuk Zoom webinar kita. Kita, oke? Semoga sehat selalu, rezekinya lancar dan Amin. tradingnya juga lancar. Amin. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Selamat siang semuanya.